Tribuners, kali ini aku sama driver yang sering disangka caleg. Halo Ibu. Hai. Gitu. Ceritain dong Bu, gimana kok bisa disangkain caleg padahal kan Ibu cuma driver online. Oh, kalau itu mah masalahnya beginilah. Karena kita dari komunitas Serikandi Online Palembang ya. Jadi kayaknya sudah familiar ya di dunia maya. Di sana mungkin dilihat bahwasanya oh ini Yundowangi kayaknya nyalek ya gitu. Sering di chat saya kan ditanya dari ibu juga ya, ibu ketua saya juga sebagai Bayangkari ditanya, ibu nyalek ya gitu. Nah padahal saya bilang ya enggak loh Bu gitu kan. Nah ini mah cuma sekedar ke komunitas gitu ya, driver online gitu, komunitas Serikandi Online Palembang gitu. Mungkin karena penampilan Ibu kan kita mikirnya dulu tuh driver namanya supir kan gitu-gitu aja. Nah apa karena penampilan Ibu yang mirip ala-ala nyalek Bu, pakai kacamata jilbab itu bisa mempengaruhi gak sih Bu? Oh iya, kalau itu mah pasti kami. Jadi kami di Serikandi ini setiap ada momen ya, kami ada arisan gitu kan, ada kopdar. Kami mesti di sana pakaiannya juga rapi ya kan, ada seragamnya lah Serikandi ya kan. Nah di sana mungkin ya kelihatannya begitu. Jadi kan dari segi kita berbicara kalau ada undangan gitu kan, nah mungkin di sana mereka menilai kita begitu. Ibu ini ya kayaknya cuma sekedar iseng ya katanya jadi driver ini, pasti ibu pejabat lah katanya gitu. Oh saya aminkan aja kalau yang kayak begitu mah, itu doa berarti ya bagus gitu ya. Saya bilang ya enggak lah Bu, saya orang biasa aja gitu. Tapi sebenarnya Ibu itu iseng mau jadi driver online atau memang benar-benar cari duit Bu? Oh, kalau itu mah nggak bisa dibedakan nggak bisa disamakan ya, karena prinsip driver ini beda-beda ya. Kalau saya karena mungkin hobi saya di atas mobil terus ya, bukan hanya sekedar driver online loh, saya nyupir sampai ke Jawa Timur loh. Luar biasa, iya, Ibu travel. Iya, itu kan saya juga ngurus anak ya, bukan hanya driver online. Jadi saya ngurus anak saya ada mondok di sana ya kan. Gitu. Di Pondok Pesantren Wali Songo gitu loh. Jauh loh Ponorogo. Itu sejak tahun 2014 juga. Nah, itu mungkin karena hobi ya. Jadi seneng di driver ini, saya seneng gitu loh. Pokoknya ada kepuasan tersendiri gitu loh, ada happy-nya bersama rekan-rekan, sama driver gitu loh. Kan gini Bu, ternyata suaminya Ibu itu kepala unit kejahatan. Kepala unit. Gimana sih Bu minta restunya si Bapak polisi itu? Kalau itu ya bisa kita sih yang ngatur, karena kan yang penting kita semuanya bisa dihandle. Kita sebagai ibu bisa menghandle, ibu rumah tangga, yang penting kita bisa atur semuanya, nggak masalah gitu loh. Selama alur kita bener gitu ya, nggak ada masalah kalau buat itu. Pertama kali Bu izin sama Bapak gimana sih Bu ceritanya diizinnya? Biasanya kan namanya orang polisian itu kan otoriter, kamu nggak boleh, cuma fokus di Bayangkari. Itu gimana Bu? Enggak mah, kalau suami saya kan orang baik ya, dia udah tahu itu Karena suaminya hobinya, dia tahu kok. Saya kan bukannya baru sekarang nyopir, dari sekolah dulu sudah jadi pembalap ya, jadi dia tahu betul gitu bahwa istrinya ini hobi gitu loh, hobinya di mobil gitu ya, jadi nggak masalah tuh. Gitu. Ada ini nggak sih bukan sekarang lagi zaman banyaknya begal ya. Nah ada tips nggak dari Bapak yang memang kepala unit kejahatan? Nah, gimana sih Bu kepala unit? Enggak, itu Kanit Reskrim sih, Kanit Reskrim di Tanjung Jabung Timur. Iya, kalau dia mah nggak pernah yang ngurusin yang kita, yang penting kita hati-hati sendiri gitu ya. Kalau tips kita ya untuk menghadapi begal ini ya sebenarnya sih itu semua tergantung dari Yang Maha Kuasa ya. Ajal itu Allah yang menentukan, tapi setidaknya kita harus waspada dengan begal ini. Terutama begini, itu orderan itu kita lihat dulu terlebih dahulu, orderan ini dari mana mau kemana. Nah sekiranya orderan ini sudah
membuat kita agak sedikit curiga, ya udah kita minta cancel. Kalau dia misalnya ngotot, oh artinya dia nggak mau membatalkan, nah ini orang benar-benar udah nggak beres, ya kita dong yang cancel. Jadi nggak masalah. Kalau bagi saya rugi di poin, di duit sedikit, yang penting kita selamat, itu aja. Begal ini kan dia nggak tahu waktu. Zaman sekarang bukan kayak zaman dulu begal. Sekarang pun pagi ada kok. Kemarin itu bulan berapa ya? Lebih kurang 2 bulan yang lalu. Ada itu ceritanya. Tapi alhamdulillah anak ini Sri Kandi juga ya, alhamdulillah nggak terjadi karena dia pinter. Dia begitu orang itu naik 3 orang, waduh anak itu ngotot nggak mau di cancel. Kenapa Bu mau cancel? Lah padahal kan tujuan dekat dari Merdeka kantor pos, cuma mau ke KI ya. Ngotot dia nggak mau, akhirnya dia pinter dilabrakkan mobilnya ke kiri. Orang 3 itu lari, yang otaknya kayaknya bagian depan katanya. Ayo cepat kabur kan. Nah, kan jadi si driver ini udah tahu kalau ini bakal ini karena dia bertiga itu. Luar biasa. Itu luar biasa. Kalau perempuan mah memang benar-benar hati-hati ya. Syukur alhamdulillah ya. Kita nggak minta sih. Setiap hari ya Bu, Ibu nge-driver setiap hari atau Sabtu Minggu aja atau gimana? Kalau saya mah kadang pokoknya kalau misalnya nggak punya pekerjaan, ya udah selesai pekerjaan rumah, ngurus anak gitu ya, kita aktifkan aplikasi kita. Oh jadi jadwalnya Ibu ngedriver itu pas anak-anak udah sekolah, mereka udah siap semua. Sementara mereka sekolah, nah kita aktifkan aplikasi kita, cari gitu. orderan gitu. Untuk atur waktunya Ibu dan Bapak yang juga LDR Bu, itu gimana Bu? Itu mah gampang ya, karena kalau zaman sekarang ya kan nggak, kerjanya kan cuma sampai Jumat ya, Sabtu Minggu libur. Ya itu aja. Jadi Sabtu Minggu pulang Bapak. Kanit Rescue. Hati-hati dengan Ibu ini, driver ini ternyata istri dari Kanit Rescue. Mantap. Makasih Bu. Ibu siapa nama Ibu? Hermawangi. Biasa dipanggil kalau di driver online ya Yundo Wangi. Nah Bunda kasih tips dikit Bunda buat driver-driver di sana, di luar sana untuk tetap menjaga prima kesehatannya dan juga keselamatannya. Oh ya boleh, itu mah pesan Yundo ya buat driver semua di seluruh Indonesia, terutama Palembang ya, terkhusus Sri Kandi Online Palembang anggota saya. Kalian harus berhati-hati menerima orderan, jangan terlalu ambisi ya dengan mencari poin, mau tupo duit sedikit bisa menghilangkan nyawa kita. Jadi boleh kita ambisi mencari rezeki di aspal ini ya, tapi pikirkan nyawa kita. Buat apa kita dapat uang tapi nyawa kita melayang. Begitu pesan Yundo terhadap kalian semua. Salam satu aspal. Thank you Bunda. Oke, sama-sama.